Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhayati, mahasiswi Unsiska Riau jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas D, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Pancasila, yaitu memahami muatan sila-sila Pancasila. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Selamat menonton. Materi yang pertama, hakikat nilai-nilai Pancasila. Hakikat diartikan suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan mutlak. Hakikat dibagi menjadi tiga. Yang pertama hakikat abstrak, disebut juga hakikat jenis yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, hakikat pribadi, bersifat khusus, terikat barang sesuatu, sifat-sifat dan ciri-ciri tetap melekat, realisasinya disebut kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Yang ketiga, hakikat konkret, bersifat hanya dalam kenyataan, realisasinya bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai perkembangan waktu dan keadaan. Materi yang kedua yaitu isi arti muatan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan pencipta semesta, sila pertama ini dapat kita realisasikan dalam bentuk suatu contoh sebagai berikut. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyatakan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, dan karsa, serta adil, yakni keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif dan tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Sila kedua ini dapat kita realisasikan dalam suatu bentuk contoh, yakni mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Selanjutnya masuk ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga menggambarkan walaupun di Indonesia ini terdapat suku dan budaya yang berbeda, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Berasal dari kata satu, berarti tidak terpecahkan. Sehingga sila ketiga ini dapat kita realisasikan dalam sebuah contoh, yaitu cinta tanah air dan bangsa memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Salah satu pengimplementasian dari sila yang ketiga. Selanjutnya masuk ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini diakui bahwa negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Dalam demokrasi, permusyawaratan rakyat dikatakan benar jika didasarkan pada asas rasionalisme, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, serta bersifat imperialis melibatkan pendapat semua pihak. Sila keempat ini dapat direalisasikan dalam bentuk suatu contoh, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Selanjutnya ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial juga menjamin setiap warga negara diperlakukan secara adil dalam segala bidang. Hal ini dapat kita realisasikan dalam sebuah contoh, yaitu berperilaku adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak-hak orang lain. Itulah tadi tentang isi arti muatan sila-sila Pancasila. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama, korelasi Pancasila dengan agama. Pentingnya dasar ketuhanan dirumuskan oleh Founding Fathers Indonesia oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Pernyataannya mengandung dua arti pokok, pengakuan eksistensi agama-agama di Indonesia dan posisi negara terhadap agama. Pancasila tidak mengakui satu agama pun sebagai agama yang diistimewakan kedudukannya oleh negara. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan sejalan dan saling mendukung. Moral Pancasila bersifat rasional, objektif, dan universal. Moral Pancasila disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar. Yang kedua, refleksi nilai-nilai Pancasila.
Dihapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta tahun 1945 adalah pengorbanan umat Islam yang besar untuk mengangkat tali persaudaraan. Pancasila produk asli mengangkat nilai religius sehingga Pancasila tidak diagamakan dan bukan buah pikir sekuler yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang religius. Nilai-nilai dalam Pancasila sesuai ajaran Islam, seperti pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan nilai-nilai luhur dari agama dan budaya yang berintegrasi dalam ideologi negara sebagai ideologi yang relatif kokoh. Kokoh terbukti dengan daya tahan yang tinggi terhadap segala gangguan dan ancaman. Itulah tadi materi memahami muatan sila-sila Pancasila yang saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.